مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa billahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa walalina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Lantunan puja-puji dan syukur kita bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan rangkaian selawat dan salam yang juga kita haturkan kehadiran junjungan alam kekasih Allah dan segala alam. Baginda Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan ta'lim kita di malam yang berbahagia ini, di rumah Allah yang suci ini, yang kita buka dan awali dengan tahmid serta selawat, kiranya menuai curahan rahmat, ridho dan barakah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada jemaah sekalian, para tetamu Allah di rumah yang suci ini, Bapak Anda, Ibunda hadirin hadirat, hafizahumullah ta'ala wa rahmatuh. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji bersama, belajar bersama dengan kajian tauhid, yang mana merupakan salah satu dari dasar ketiga dasar kajian keislaman. Wallahu a'lam, di pertemuan kita sebelumnya, pertemuan perdana saya di masjid yang kita cintai ini, apakah saya sudah ada menyinggung tentang hakikat dasar keilmuan keislaman itu, yang ada tiga. Apakah sudah saya singgung atau juga mungkin guru-guru kita yang lain yang lebih dulu berhadir bersama kita di majelis ini mungkin menyinggung, menyebutkan tentang itu. Jadi sebelum kita panjang lebar akan membincangkan, memudzakarahkan
dasar-dasar ilmu keislaman, yang mana hakikatnya cuma 3. Jadi dasar-dasar ilmu keislaman itu hanya 3. Ilmu Islam banyak, puluhan bahkan kalau dihitung satu persatu, ya, semuanya dirincikan, ya. Ilmu kebahasaannya dengan beberapa kategorinya, namanya, sorofnya, imlahnya, balaghahnya, ma'aninya, bayannya, ya, fasahahnya, macam-macam. Ya. Jadi dari semua ilmu-ilmu keislaman tersebut, yang bersumber tentunya kepada Quran dan hadis, hakikatnya cuma 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Itu. Jadi cuma 3 saja ilmu, ya, dasar ilmu keislaman, di mana karena ini memang hakikatnya, ya, bahwa di atas 3 ilmu inilah kita membangun pengabdian kita, ya, dalam Islam saat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, mohon maaf, siapa yang membangun pengabdiannya kepada Allah tidak didasari salah satu saja dari 3 disiplin ilmu dasar keislaman ini, berarti tidak lengkap pengabdiannya kepada Allah. Tidak utuh bentuk hubungannya kepada Allah Ta'ala. Karena memang, ya, pengabdian kita, hubungan kita, peribadatan kita, ya, hablum minallah kita, ya, Islam kita ini berdiri di atas 3 ilmu ini. Maka oleh karena itu kata para ulama, ketiga disiplin ilmu ini wajib untuk dipelajari oleh setiap individu umat Islam. Siapa saja orang Islam wajib mempelajari 3 ilmu ini: tauhid, fikih, dan tasawuf. Apalah kiranya ilmu-ilmu ini? Tauhid, ya, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, sederhananya penjelasannya seperti ini. Di kitab Syarah Al-Tibril ini disampaikan dengan begitu ringkas, tapi cukup padat dan mengenal tentang hakikat masing-masing disiplin ilmu ini. Ilmu tauhid, ya, katanya adalah ilmu amma yajibu i'tiqaduhu 'ala al-mukallaf min al-ilahiyat wan nabawiyat was-sam'iyat. Lebih kurang seperti itu definisi singkatnya. Maksudnya adalah bahwa ilmu tauhid, ilmu, ya, pengetahuan agama tentang apa saja yang wajib diimani oleh setiap mukallaf, setiap mukallaf itu setiap individu muslim. Ilmu pengetahuan agama tentang apa yang wajib untuk diimani oleh setiap mukallaf, setiap diri muslim mengenai, ya, akidah ketuhanan, kenabian, dan berita-berita yang dibawa oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu singkatnya. Jadi ilmu tauhid adalah yang membahas apa yang mesti dan harus kita imani, berupa butir-butir akidah tentang Tuhan, tentang nabi-nabinya, dan tentang apa saja yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa berita-berita ilahi, ya, kalam ilahi, ditambah dengan penjelasan keterangan dari mereka, ini disebut dengan hadis. Meyakini itu semua, mengimani itu semua,
yaitu butir-butir akidah tentang Tuhan, tentang utusannya, dan apa yang dibawa oleh sang utusan darinya, meyakini itu, mengimani itu, mengiktikadkan dengan baik dan benar semua itu, inilah yang dibahas, ya, diuraikan, dikaji, ya, dengan begitu mendalam dalam disiplin ilmu namanya tauhid. Disingkatnya, tauhid ilmu yang berkenaan dengan keyakinan dan iman kita terkait agama Islam kita itu. Kemudian ilmu fiqih yang kedua, ya, sebagaimana definisi singkatnya di sini, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah allati faradallahu al-qiyam biha ala al-muslimin wal muslimat. Lebih kurang terjemahan dan maksud daripada definisi singkat ilmu fikih ini. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, ilmu agama yang membahas tentang hukum-hukum syariat praktis. Nah, kalau tadi hukum-hukum agama yang berkaitan dengan apa yang mesti diimani dan diyakini. Kalau fikih tidak, ilmu yang menguraikan tentang hukum-hukum syariat, hukum agama, tapi yang praktis, yang dipraktekkan, yang diamalkan, yang dilakoni, yang kita perbuat, ya, dengan apa namanya, fisik kita, dengan indera kita. Jadi ilmu yang membahas tentang apa saja hukum syariat praktis yang mana Allah wajibkan pelaksanaannya itu oleh setiap umat Islam. Jadi setiap kita berkewajiban menjalankan hukum-hukum syariat Allah Ta'ala. Bagaimana berhubungan kepada Allah dalam menjalankan segala bentuk ibadah-ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, dan semua yang berkenaan dengan hamdul minallah kita. Demikian juga hukum-hukum yang Allah bangun dalam bagaimana kita berinteraksi sesama hamba Allah dalam kehidupan ini, muamalatnya, munakahatnya, bagaimana pernikahan yang Islami, rukun, ketentuan, syarat dan sebagainya, muamalah, hubungan, ya, bisnis di antara mereka, jual belinya, kemudian semua dibangun di atas itu, ya. Jadi ini hukum syariat yang seperti itu yang kita praktekkan dan jalankan, laksanakan ketentuannya, ya, yang mana ini wajib bagi setiap individu muslim untuk menjalankan itu. Ilmu yang membahas itu semua, bagaimana sholat, bagaimana haji, bagaimana beribadah, bagaimana membangun muamalah, hubungan sesama kita, ya, semuanya, bisnisnya, ya, kemudian hubungan kemasyarakatannya, membangun pernikahan, keluarga Islam, dan semuanya hukum-hukum yang Allah tegakkan, ya, dalam menjaga stabilitas keamanan. Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri, ya, hukum qadhaf bagi yang menuduh orang berzina, macam-macam. Ini semua dibahas oleh ilmu namanya fikih. Jadi fikih sasarannya kepada apa saja hukum agama yang berkaitan kepada perbuatan kita. Perbuatan kita yang berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah, perbuatan sholat, perbuatan puasa, perbuatan zakat, perbuatan haji, apalagi perbuatan yang Allah telah gariskan untuk membina hubungan kita kepadanya, atau perbuatan kita sama kita. Jadi itu yang dibahas oleh fikih. Tauhid membahas apa yang harus kita imani dan yakini, butir-butir akidah dalam agama kita. Fikih membahas apa yang harus kita lakukan dan perbuat. Nah, apa yang harus kita lakukan, tunaikan, jalankan terkait hubungan kepada Allah dan sesama kita. Yang terakhir nama ilmunya tasawuf. Sebagaimana definisinya, al-ilmu, ya, anil akhlaq, ya, ilmu akhlaqil qalbi, ya, allati yajibu
al-abdi ayatahalla biha minal munjiyat wa yatakhalla anha minal mubtikat. Lebih kurang maksud dari definisi ini, ilmu tasawuf adalah ilmu yang berkenaan dengan perilaku hati, perbuatan hati, yang mana wajib bagi setiap hamba agar menghiasi hatinya dengan sifat-sifat baik terpuji yang dapat menyelamatkannya dunia akhirat. Dan sebaliknya, wajib dan mesti juga dia jaga dirinya dan hatinya dari sifat-sifat buruk dan tercela yang dapat membinasakannya dunia dan akhirat. Jadi tasawuf, kalau fikih, kalau tauhid sasarannya kepada apa yang mesti diimani dan diyakini oleh akal kita. Sementara fikih yang berkenaan dengan perilaku kita, apa yang kita perbuat, tunaikan, jalankan ibadahnya, muamalahnya. Sementara tasawuf, ketiga yang melengkapinya, bagaimana kita menata hati kita agar hati kita bersemi padanya sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Ya, dengan itu selamatlah yang punya hati tadi. Dan bagaimana bisa terhindar dari sifat-sifat sikap hati, ya, sehingga perlakuan hati, ya, perbuatan hati, ya, dengan sebab sifat tercela sehingga bisa membinasakan dirinya dunia akhirat. Inilah hakikat ilmu dalam Islam, atau disebut dengan 3 dasar disiplin ilmu keislaman. Kajian kita, ya, yang diamanahkan kepada saya, kajiannya tauhid. Ya, tauhid. Yang pertama tadi kita sebutkan definisinya. Ilmu tentang apa saja yang mesti kita imani dan yakini, ya, yang berkenaan tentang akidah-akidah ketuhanan, kenabian, dan berita yang dibawa oleh sang Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meyakini itu? Bagaimana kita mengimaninya? Apa akidah yang mesti kita bangun terkait dengan itu semua? Kita mulai dari yang pertama. Katanya itu 3 saja, ya. Dasar akidahnya cuma 3. Tentang Tuhan, tentang utusan Tuhan, dan tentang misi berita yang dibawa oleh utusan Tuhan dari Tuhan itu sendiri. Cuma 3 saja. Bagaimana kita membangun keyakinan dan iman terhadap ketiga itu: Tuhan, utusan Tuhan, dan berita yang dibawa dari Tuhan melalui sang utusannya. Apa yang mesti kita yakini, imani terkait yang 3? Yang pertama Tuhan, ya. Apa yang harus kita imani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ucapan yang menghantarkan kita kepada agama ini. Yang kafir, yang sebelumnya, ya, tidak beriman dengan Allah, salah dalam mengimani Allah, semuanya dihantarkan dengan iman kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah sahnya Islam seseorang, ya. Wabil khusus yang sebelumnya dia tidak memeluk Islam, kalimat itu menghantarkannya kepada Islam. Karena kalimat itu berarti dia meyakini bahwa Allah lah Tuhan yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ini kata kunci kajian tauhid yang menguraikan butir-butir akidah tadi adalah la ilaha illallah. Maka kalau diteliti lebih jauh, semua kata kunci, semua yang terkandung dalam agama kita ini, apakah akidahnya, syariatnya, akhlak dan tasawuf, semuanya itu kembali kepada la ilaha illallah. Ini luar biasa kalimat suci ini, ya.
Itulah kenapa kalimat ini yang dipilih dalam agama kita untuk menghantarkan seseorang ke dalam Islam, bukan yang lain. Walaupun Allah juga mengajari kita dan kita punya amalan untuk memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat-kalimat yang serupa. Bukankah kita diajarkan oleh Allah tentang al-baqiyatus shalihah, amal soleh yang tidak pernah akan berakhir nilai pahalanya, itu berupa untayan-untayan pujian kehadirannya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang menambahkan 5 dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada 5 kata, ya, atau 4 tadi kita katakan yang bersandingan dengan la ilaha illallah sebagai kata sanjungan pujian kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa la ilaha illallah satu-satunya dari antara semua itu kata yang harus diucapkan untuk menghantarkan seseorang ke dalam Islam dan iman, tidak dengan kata yang lain. Tidak sah syahadat seseorang kalau begininya, asyhadu an Allah akbar, belum Islam begitu. Belum Islam. Aku bersaksi bahwasanya Allah yang Maha Besar. Bisakah Islam seperti itu? Ada orang kafir ini, kita minta dia supaya bersaksi agar masuk ke dalam Islam dan memeluk agama ini. Kita ganti redaksi syahadatnya dengan asyhadu annallaha akbar. Bisa kira-kira? Tidak bisa. Walaupun benar realitanya Allah yang Maha Besar, tapi nggak bisa Islam dengan itu. Untuk betul-betul memeluk Islam ini harus dengan kalimat la ilaha illallah. Juga bukan dengan kalimat yang lain. Asyhadu anal hamdalillah, nggak bisa juga. Alhamdulillah, ya kan sama kan? Ya kan? Kan sama 5 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil, sama kan? Kedudukannya sama. Sanjungan pujian kepada Allah. Tapi untuk jalan menuju Islam, sah Islamnya, ya, kalau dia hanya bersyahadat dengan la ilaha illallah, bukan yang lain. Walaupun yang lain sama sanjungan, pujian, pujaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rahasia la ilaha illallah, ya, dibanding yang lain-lain. Oleh karena itu juga kenapa Rasul bersabda Abdul Zikri la ilaha illallah, ya kan? Enggak ada hadis Abdul Zikri misalkan subhanallah. Walaupun itu zikir yang agung juga, ya kan? Abdul Zikri la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha, sebaik-baik untayan kalimat yang aku ucapkan kata Nabi dan semua Nabi Rasul sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kalimat yang menghantarkan kita kepada Islam. Makanya tadi saya singgung, semua dalam Islam ini akidahnya yang pertama masuk dalam simpulan la ilaha illallah. Mohon maaf, mungkin tadi nggak lazim. Saya tadi jadi imam. Ini insya Allah yang isya nanti imam rawatib di kita ini, harapan saya. Tadi saya baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Mungkin enggak lazim dibaca kita, tapi itu sunnahnya begitu. Untuk lepas maghrib sama subuh, yang tadi itu dibaca 10 kali. Nah, alhamdulillah. Dan untuk melengkapi kesunahannya, posisi kita selepas salam jangan bergerak. Duduk sebagaimana kita salam. Jangan berubah, jangan geser, jangan bersilang, jangan mundur, jangan maju. Tetap di tempat dengan posisi duduk tawarruk biasanya kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ucapkan itu 10 kali untuk subuh sama maghrib.
luar biasa. 6 disebutkan dalam hadis tentang nilai pahala yang bisa diraup dengan amal. Ya? Dikatakan bahwa diberikan 10 kebaikan yang mengamalkannya, dan dihapuskan 10 kesalahan, diangkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari godaan syaitan, dipelihara dari apa saja yang dia tidak inginkan menimpa dirinya di hari itu. Kalau dibaca subuh sampai maghrib, Allah jaga dan pelihara diri dari apa saja dia tidak ingin menimpa dirinya, bencana, petaka, musibah dan sebagainya. Itu yang kelima, nilainya, balasannya, ganjarannya yang didapatkan dari Allah Ta'ala dengan mengamalkan ini 10 kali setelah subuh dan maghrib. Begitu bunyi hadisnya, 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, diangkat 10 derajat maqam kita di sisi Allah SWT. Dalam hadis yang lain bisa jadi tingkatan derajat itu tingginya 1 derajat antara langit pertama langit berikutnya. Begitu tingginya maqam diangkat oleh Allah Ta'ala dengan amalan. Yang keempat, dijaga dari godaan, jebakan, rayuan syaitan. Yang kelima, dipelihara dirinya dari apa saja yang dia tidak ingin menimpa dirinya, keburukan-keburukan, bencana, musibah dan sebagainya. Yang terakhir juga dikatakan dipelihara dari dosa-dosa apa saja kecuali syirik. Begitu bunyi hadis. Jadi jangan tinggal. Alhamdulillah oleh masjid kita ini rahmat, diamalkan tetap seperti itu insyaallah. Jadi ini sekelumit dari besarnya pahala la ilaha illallah. Itu bahagia bagi kecil dari itu. Yang besarnya mana? Yang besarnya man qala la ilaha illallah mungkin biqulullah khal jannah. Itu yang luar biasa. Siapa saja yang menuturkan la ilaha illallah, yakin dan mengimani maksud kalimat itu bahwa Allah lah Tuhan dia, tidak ada yang lain, dipastikan masuk surga. Cukup dengan itu saja masuk surga. Jadi kembali kita kepada tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui meyakini apa saja butir-butir akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lihat kalimatnya, dibuat seperti itu sama Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Istilah ulama nafi isbat, dinafikan dulu, ditiadakan. Tuhan apa saja yang dianggap oleh manusia dinafikan, ditiadakan semua itu. Baru dikukuhkanlah bahwa Tuhan itu hanya Allah semata. Allah diisbatkan, dinafikan semua yang dianggap Tuhan, kita tolak, anggapan, asumsi apa saja yang dianggap Tuhan oleh siapapun, lalu kita kukuhkan bahwa Tuhan itu hanya Allah semata. Gitu kalimatnya memang nggak bisa diganti. Kalau ikrar salatnya begini, aku bersaksi Allah Tuhan, itu belum bisa terima, belum diterima Islamnya. Bisa saja aku bersaksi Allah Tuhan, Yesus juga Tuhan, bisa. Ya kan? Bunda Maria juga Tuhan, Lata Tuhan, Uzza Allah juga Tuhan. Tapi kalau aku bersaksi tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan kecuali melainkan Allah semata. Itu kenapa kalimat itu begitu. Nggak bisa aku bersaksi Allah Tuhan, itu nggak sah iman, nggak sah Islam. Aku bersaksi Allah Tuhan, ya di benarnya menjadi dia bersaksi juga ada Tuhan lain bersama Allah. Sebagaimana akidah orang-orang yang menuhankan
selain Allah bersama Allah Ta'ala? Apakah manusia? Apakah matahari? Apalah kira-kira? Dan apalah kira-kira? Oke. Maka kalimatnya la ilaha illallah. Gak ada Tuhan melainkan atau kecuali Allah. Atau kalau dibuat kalimatnya dengan redaksi itsbat tanpa nafinya, aku bersaksi hanya Allah Tuhan satu-satunya. Itu hakikat makna la ilaha illallah. Aku bersaksi hanya Allah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Kemudian kata ulama tauhid kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia itu juga ahli tauhid. Ya. Anda tahu apalagi sekarang kan begitu gampang kita ingin menyerap, ya, mendengar, kemudian menyerap kajian-kajian keagamaan. Sekarang kan mudah kan, dengan melalui Android yang masing-masing ada di tangan kita. Dengan ini kita bisa melalang buana ke dunia ini, mencari segala informasi, termasuk informasi tentang kajian keagamaan. Dan begitu, ya kan? Bisa kita ngaji di sini, bisa ngaji di mana, bisa kita ikuti pengajian di mana pun di dunia ini dengan malas. Oleh karena itu kita ingin ingatkan bahwa tidak semua yang kita dapati, lihat, baca dan dengar, semua itu layak untuk kita, istilah kita, telan bulat-bulat. Kenapa? Karena realitanya di sini macam-macam yang ditawarkan, macam-macam ditampilkan. Ya, termasuk tampilan mengenai kajian tauhid, kajian akidah, kajian keimanan, macam-macam. Jadi perlu kita tahu, ya, corak kajian tauhid yang bisa kita terima, yang bisa kita simak dan terima, ya, keterangannya, penjelasannya, ya, apa sajalah yang bisa kita jadikan sebagai tambahan untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu melalui alat seperti ini. Ini kajian tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang seperti akan saya uraikan ini, walaupun tak teruraikan semuanya malam ini. Ya. Nah, yang notabene beginilah payah-payah mungkin untuk sekedar mengenal sebutannya kajian sifat 20 atau kajian sifat 13 sama ini. Pokoknya kajian tentang sifat-sifat Allah. Nah, lebih pas sebutannya kajian sifat 20. Kalau begitu, kalau itulah kajian tauhid yang dipaparkan, yang diuraikan, yang ditawarkan, ditampilkan di sini, silakan dengar, silakan simak. Nah, mudah-mudahan kita bisa paham dengan baik. Silakan serap itu semua. Tapi kalau tidak begitu penyampaiannya, tetap dia mengatakan ini kajian tauhid, kajian akidah, membahas masalah iman dalam Islam. Tapi gak begitu kajiannya, gak begitu modelnya. Bahkan kalau kita klik misalkan di YouTube atau di Google, yang muncul pertama sekali metode kajian tauhidnya bukan sifat 20. Justru yang satu lagi ini yang akan saya uraikan. Macam mana itu? Gini kajiannya, membahas tentang ketuhanan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Kalau begitulah kajian tauhid yang dipaparkan, yang ditawarkan, yang diuraikan, hati-hati untuk menerima kajian-kajian itu, ya. Karena kajian seperti itu dalam menguraikan tauhidnya berseberangan, bertolak belakang, bahkan seperti siang dan malam dengan kajian tauhid, ya, dengan metode, ya, versi yang saya sebut tadi sifat 20. Betul. Begitu faktanya.
Cuma saya belum bisa menguraikan semuanya malam ini. Bagaimana kontradiksinya, ya. Bagaimana poin-poin besar pertentangan di antara dua metode ini. Kapan-kapan akan kita jelaskan. Karena harus dijelaskan memang. Nah, jadi nggak begitu, tidak begitu, ya, nggak begitu kajiannya nanti. Tapi tadi sayangnya karena kelompok yang membahas tauhidnya dengan versi metode seperti itu lebih menguasai media sosial, sehingga kalau diklik di media sosial manapun, ya, di YouTube-nya, di Google-nya, searching misalkan kita di situ, ya akan tampil keluar kajian versi seperti itu. Jadi hati-hati, ya, kajian tauhid kita dengan pendekatan ilmiah, kajian sifat 20. Kalau nggak seperti itu, wajib kita wanti-wanti, waspada, pertimbangan-pertimbangan. Sebenarnya tanya orang lain, akan lebih tepat tanya guru. Apa kira-kira? Apa yang ditawarkan dalam kajian? Betul. Ya. Jadi karena luar biasa penyimpangannya, ya. Di lapangan kita lihat, ya, dari mereka-mereka, ya, yang menguraikan kajian akidah, ya, keimanan melalui metode seperti itu, pendekatan pengenalan kepada Allah dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Waktu perdana saya sini ada saya dengarkan. Belum. Ada salah seorang tokoh, ya, kelompok yang mengkaji tauhidnya versi seperti itu, yang bertolak belakang dengan versi model kita ya. Dan bahkan dikatakan dia pakar akidahnya, tapi dalam pemaparannya luar biasa, cukup cukup menggentarkan syarat-syarat otak kita. Kenapa dipaparkannya itu? Ya Allah bilang ya, itu merendahkan Tuhan bahkan. Dia merasa kajian itu mengimani Tuhan, mengimani bagaimana Tuhan yang sebenarnya dengan sifat-sifatnya, tapi paparannya justru malah ya Allah, merendahkan Tuhan, menjelekkan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan makhluknya, mengungkapkan dalam paparannya seakan-akan Tuhan itu berbentuk, berupa sehingga ada bobot dan ukurannya. Ya, di antara ucapan Allah sebentar saya tunjukkan pernyataannya. Nah, kita dengar sama-sama. Tapi di antara pemaparannya yang cukup menyimpang sekali. Ya, dia katakan alasan kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan. Apa kira-kira yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kenapa kita nggak bisa lihat Tuhan? Nah, alasan yang kalau kita memang Allah memang tidak ingin untuk bisa dilihat di kehidupan ini, dan Allah menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan dilihat di kehidupan yang lain dengan kaifiat yang kita nggak pernah tahu itu bagaimana. Dan yang jelas Allah tetap Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, kita tetap makhluk. Bagaimana bentuk penglihatan yang akan dialami manusia di alam akhirat nanti, wallahu a'lam. Tapi Allah menjanjikan itu kepada kita. Ada di sini Allah telah menetapkan nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. La tudrikuhul absar. Allah memang tidak ingin dilihat. Tanpa ada alasan apapun. Sementara dia berikan alasan kenapa Allah nggak bisa dilihat. Dia bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah. Contoh misalkan Allah punya makhluk namanya langit. Apa langit? Yang mana langit? Sebenarnya langit kita yang mana langit? Kita nyebut yang di atas langit. Tapi langit itu sendiri yang Al-Quran informasikan ada 7 lapis. Yang mana langit itu? Tidak tahu gitu.
Langit yang dalam hadis dikatakan sebagai tempat tinggal yang didiami oleh malaikat Allah dan arwah orang-orang baik, orang-orang soleh, nabi-nabi dan cerita Islam Irak. Hadis sekian banyak memaparkan bahwa ruh para nabi itu ada di langit. Ya. Nabi Muhammad ketika Isra di langit pertama, langit kedua, langit. Artinya langit wadah tempat yang ditinggali, didiami oleh makhluk-makhluk suci. Pertanyaannya, yang mana langit? Mana dia? Apakah dalam atmosfer, di luar atmosfer, dalam tata surya, Bima Sakti, Gala Sakti, ya, kira-kira. Atau ternyata semua bintang gemintang yang triliunan, wah nggak tahu bagaimana luasnya. Pengamatan secanggih-canggihnya penemuan astronomi sekarang ini, mereka katakan bahwa angkasa ini nggak ada batasnya, nggak terjangkau sama mereka. Atau semua angkasa jagat raya ini masih berada di kolom langit pertama. Bagaimana besarnya langit? Bagaimana agungnya ciptaan langit? Itu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Bagaimana besarnya langit? Nggak tahu bagaimana. Tapi langit nggak ada artinya ketika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Namanya Sidratul Muntaha. Nggak ada artinya langit. Langit seperti debu yang kita permisalkan di masjid kita ini. 7 lapis langit beserta bumi dan semua isinya, malaikatnya, manusia semua seperti debu di masjid kita ini. Masjid seperti Sidratul Muntaha. Nggak ada artinya langit jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kemudian Sidratul Muntaha yang dibandingkan dengan yang lain lagi yang namanya lautan air di bawah arsy Allah Ta'ala. Itu juga luas dan agungnya melebihi yang tadi. Situ tadi seperti debu, nggak berbanding sama sekali dibanding yang lebih agung lagi, besar lagi. Demikian juga dengan arsy Allah yang meliputi segala-galanya. Jadi kata Ustaz tadi, Ustaz yang belum saya contoh, saya dengarkan, dapat dengarkan. Kata dia, seakan-akan sebagaimana kita nggak bisa melihat hakikat langit saking luasnya dan besarnya, dan kita nggak bisa melihat Sidratul Muntaha saking luas dan besarnya, maka kita tidak bisa melihat Tuhan karena saking besarnya Tuhan. Jadi dia pahami besar Tuhan itu kembali kepada bobot dan ukuran. Kalau seperti menyamakan Tuhan dengan ciptaannya sendiri. Sementara hakikat besar yang kita iman tentang Allah dengan ucapan setiap saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu besar bukan kepada ukuran, bukan bobot. Kalau begitu Tuhan sama dengan makhluknya, hanya bedanya besar dan kecil. Tuhan tidak begitu. Sehingga kata ulama tauhid kita, tidak dikatakan kepada Allah sifat-sifat kebendaan dan ciptaannya. Apa ciptaan? Apa sifat ciptaan? Besar, kecil, panjang, pendek, lentur, padat, cair. Itu semua sifat kebendaan. Tuhan nggak begitu. Nggak dikatakan besar, kecil, panjang, pendek, kuntet. Nggak dikatakan begitu kepada Tuhan. Itu semua sifat makhluk. Suci Tuhan dari itu semua. Tapi menurut orang ini yang mengkaji tauhidnya dengan rububiyah, uluhiyah, asma, Tuhan itu tidak bisa kita lihat lebih besar sekali. La haula wala quwwata illa billah. Padahal maksud kalimat Allahu Akbar itu adalah besar keagungannya, besar keluhurannya, besar kemahaannya, besar ketinggiannya. Itu makna besar kepada Allah Ta'ala, bukan besar kepada bobot dan ukuran. Bahkan pernyataan berikutnya dari orang bahwa Tuhan itu juga digambarkannya seperti sesuatu yang mempunyai bahagian-bahagian daripada sesuatu yang terdiri dari bagian dan komponen sehingga bentuk satu kesatuan seperti makhluk manusia yang punya tangan, kaki dan sebagainya. Begitu dibayangkan Tuhan. Kalau begitu Tuhan sama dengan kita, satu yang terdiri dari unsur-unsur dan bahagian. Nggak begitu. Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad itu esa. Arti dirinya itu tidak seperti makhluk ciptaannya tersusun, terangkai dengan komponen-komponen.
Ada tangan, ada kepala, ada wajah, ada kaki, nggak begitu. Dan kata-kata tangan, kalau bukan tangan macam tangan begini, tangan bagian dari tubuh sesuatu, enggak. Lalu dia katakan bahwa kursi, tahu ayat kursi, wasi'at kursiyyuh. Kata orang ini bahwa kursi itu adalah tatakan dan pijakan kaki Tuhan. Itu pernyataan. Lihat, nah, kita dengar. Masih lama Pak bisa? 1 menit lagi. Cuma dengarnya lagi. Selasa 5 berikutnya lah, tak dengar lagi. Ini durasinya paling nggak 4 menit ini, durasi videonya. Nggak apa-apa. Izin saya boleh kita dengarkan sama-sama. Besok ya. Jadi kita akhirkan dulu bisa. Oke. Bentar ya. Nih. Dan malaikat-malaikat ini menghuni langit. Langit yang luas tadi penuh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari tentang Isra Mi'raj? Waktu saya sedang menembus 7 lapis langit itu, demi zat dari Allah yang ubur-ubur dalam genggamannya, ya. Tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia. Ukurannya 4 jari manusia. Padahal malaikat jauh lebih besar, gitu kan? Di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau rukuk. Penuh langit itu dengan malaikat. Dalam hadis yang lain dikatakan, sungguh langit telah mengeluarkan suara yang besar seperti induk unta yang dipikulkan beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali malaikat penuh, memenuhi itu. Penuh, jadi malaikat penuh sekali jumlahnya di langit sana yang luas. Allah alam berapa jumlah malaikat? Dalam hadis Bukhari dikatakan di langit itu ada Baitul Ma'mur. Dalam surah Tur dikatakan wal Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan dia berada sejajar dengan Ka'bah, tempat tawafnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf masuk, tidak akan pernah kembali lagi. Tiap hari dari awal diciptakan sampai hari kiamat berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam. Yang jelas penuh dengan malaikat, teman-teman sekalian. Di atas langit ketujuh ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Besarnya tempat itu, teman-teman sekalian, digabung antara 7 lapis langit dengan bumi 8, gitu kan? Dibanding Sidratil Muntaha, di atasnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Kita, semua makhluk yang berbumi ini, semua bumi ini, semua langitan yang besar, semua malaikatnya dibanding Sidratil Muntaha seperti cincin dibuang di padang pasir. Anggap seperti debu di mesin ini. Semua langit, semua malaikatnya, semua manusianya dibandingkan Sidratil Muntaha. Di atasnya ada lagi ciptaan Allah namanya lautan, sebuah lautan. Kata Nabi SAW, kalau kali ini bacalah firman Allah, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air. Begitu. Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, ya, semuanya 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Berarti kita berada, teman-teman, di dasar lautan. Kita dan seluruh langit dan malaikat semua pakainya seperti debu di lautan. Dibandingkan lautan tadi, di atasnya ada singgasananya Allah, dan singgasana Allah dikenal dengan arsy besarnya, digabung antara 7 lapis langit, bumi, Sidratul Muntaha dan lautan tadi. Semuanya itu 10-10-nya dibandingkan arsy Allah seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kita kalau mau sholat bilang apa? Allahu Akbar, ya. Allah itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Ya. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena Allah terlalu besar untuk bisa. Jadi artinya dia meyakini Tuhan itu ada ukuran dan bobot, sehingga ada bandingan kepada ciptaan. Belum bisa mata melihat. Tetapi Allah menurunkan panduan dalam kitab Al-Quran, mengutus para nabi-nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan manusia tentang masalah ini. Teman-teman, saya yakin tahu dan hafal ayat kursi, ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu, teman-teman, adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya duduk ini, kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana.
Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering aku bahas? Ayat kursi berarti keterangan informasi pijakan kaki Allah di singgasana. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Dia bayangkan seakan-akan punggung Tuhan. Mohon maaf ini dari keterangannya. Punggung dan pantat Tuhan berada di arsy-Nya, sementara kakinya berpijak di atas kursi. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia bayangkan Tuhan seperti raja duduk di atas singgasana, duduk bertumpu bersandar kepada singgasana dan kakinya di atas tatakan dan pijakannya. La haula wala quwwata illa billah. Siapa ini? Orang yang mengkaji tauhidnya dengan pendekatan pengenalan mengenai ketuhanan Allah dengan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya, dan tergelincirlah seperti ini. Salah satu. Ini satu ini, buahnya lagi dengan butir-butir akidah lagi yang mengatakan Tuhan itu lari. Nah, ada sifat lari pada Tuhan, lari. Kemudian ada pakaian yang dikenakan Tuhan, walaupun tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi ada pakaian. Jadi dibayangkan Tuhan seperti makhluknya. Tuhan nggak begitu, Tuhan nggak sama dengan ciptaannya. Nggak bisa dibayangkan kepada Allah apa yang berlaku pada makhluknya. Allah yang bilang laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu hati-hati. Ya, jelas semua yang bisa kita dengar, kita baca, kita lihat, kita telan mentah-mentah. Kita ambil sebagai pegangan pengetahuan bulan-bulan nggak bisa. Ini betul kita. Bagaimana penyimpangan? Insya Allah waktunya terbatas ini. Nanti insya Allah kita bandingkan dengan bagaimana versi kajian tauhid, ya, dengan metode pendekatan sifat 20 yang dengan itu selamat akidah kita. Kenapa? Karena kita mensucikan Allah dalam semua butir-butir akidah keimanannya. Tidak seperti orang tadi merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk dan ciptaannya. Kan begitu. Oke, insya Allah. Dan kenalan tadi kan siapa orangnya kan? Suaranya kan tanda kan, sering didengarkan. Nah itulah. Ini saja lah. Jadi jangan sembarangan. Kalau mau dengar kajian keislaman dari media seperti ini, ambil dari orang yang kita bahas tadi di awal. Apa hakikat ajaran Islam dan keilmuannya? Fikih, tauhid, tasawuf. Ambil dari tokoh-tokoh, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang dengan latar belakang fikihnya madzhab Syafi'i, akidahnya sifat 20, Asy'ari Maturidi, kemudian dia pencinta tasawuf. Kalau begitu ambilkan. Siapa yang begitu di antaranya yang sering ada? Ustaz Somad. Belum nyatakan sendiri, aku Syafi'i, aku Asy'ari, dan aku pencinta tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau begitu ambil. Tapi kalau nggak begitu harus waspada. Nah, itu contoh saja. Nanti kita sebutkan lagi lah, ya, siapa-siapa orangnya, sosok-sosoknya yang bisa kita dengar dan harus kita wanti-wanti untuk mendengarnya. Ini saja al-kalam, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم